warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masa kepemimpinan Gus Dur. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selumita Nadia Putri, absen 30. Kenalkan, saya Dini Maudia dari kelas 12I, absen 4. Perkenalkan, nama saya Eka Faiz Roman dari kelas 12I, absen 5. Perkenalkan, nama saya Hasana Daroni Putri, kelas 12I, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumanca, absen 18 dari kelas 12I. Nama saya Nada Farasa Sabila, kelas 12I, absen 21. Nama saya Arifan Diangga, absen 28 dari kelas 12I. Jadi selanjutnya adalah latar belakang. Dengan visi inklusif dan toleran, beliau berhasil mengubah lanskap politik yang kaku menjadi lebih dinamis dan demokratis. Meskipun masa jabatannya singkat dan penuh tantangan, warisan pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi terus menginspirasi hingga kini. Selanjutnya ada biodata Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, meninggal Jakarta 30 Desember 2009. Ayah Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Ibu Solihah dan pasangan Sinta Nuria, dan anaknya yang pertama Alisa Fatul Nada, dan yang kedua Zanuba Arifah Zafroh, dan ketiga Anita Hai Abdul Nufus, dan yang keempat Inaya Wulandari, dan jabatannya Presiden Indonesia keempat 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Pada masa peralihan dari masa Orde Baru menuju masa reformasi, tentunya banyak kebijakan yang diambil oleh Gus Dur. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Gus Dur, yang pertama yaitu pembubaran Departemen Penerangan. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Soeharto, Departemen Penerangan digunakan alat untuk mengekang kebebasan pers, sehingga Gus Dur memutuskan untuk membubarkan Departemen Penerangan. Yang kedua yaitu pembubaran Departemen Sosial. Hal ini dikarenakan Departemen Sosial menjadi sarang untuk kleptokrasi dan KKN, di mana kleptokrasi ini merupakan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan untuk kepentingan pribadi, sedangkan KKN ini merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentunya hal ini juga didukung dengan fungsi Departemen Sosial yang tidak jelas, sehingga Gus Dur juga mengambil langkah pembubaran untuk Departemen Sosial. Dan selanjutnya yaitu ada pelantikan Abdurrahman Wahid. Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 berlangsung lancar dan hikmat tanpa adanya gangguan. Beberapa protes sempat dilayangkan, sedangkan Wakil Presiden terpilih Megawati Soekarno Putri menyusul sehari kemudian. Pelantikan kedua tokoh ini menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Banyak orang yang tidak menyangka kalau Gus Dur lah yang akhirnya menduduki kursi RI pada saat itu. Salah satunya terlihat dari publikasi The Economist, media besar asal Inggris yang merespon peristiwa bersejarah tersebut dengan terkejut lewat edisi berjudul Goddess is Gus Dur. Kendati demikian, Gus Dur sendiri tetap dicetak sebagai salah satu pemimpin Indonesia paling berpengaruh, dengan sejumlah kebijakan politik yang tegas dan berani, meski sedikit mengandung kontroversi. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid atau biasa juga disebut dengan Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat, menjabat dalam waktu yang singkat, yakni pada tahun 1999 sampai 2001. Nah, masa pemerintahan Gus Dur ini sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir dalam waktu 2 tahun. Setelah dilengsarkan pada tanggal 23 Juli 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan atau MPR. Visi misi dari Presiden Gus Dur ini, orang ada visi,
Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara demokratis, yang kedua Indonesia yang adil dan beradab, yang ketiga adalah Indonesia yang pluralis dan toleransi. Selanjutnya ada misi. Yang pertama memperkuat demokratis, yang kedua membangun toleransi, yang ketiga dan memberdayakan masyarakat, yang keempat memperjuangkan keadilan sosial, yang terakhir menjaga kedaulatan negara. Yang selanjutnya ada bidang politik. Yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan bisa terjamin. Yang kedua, menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau disingkat PKM sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan mencabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan partai yang tertuai dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi. Salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra. Yang ketiga, membuka hubungan dagang dengan Israel, yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan, Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Yang keempat ada mengeluarkan peraturan presiden nomor 6 atau 2000. Kemudian pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan peraturan yang mencabut instruksi presiden nomor 14 atau 1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Isi Impres nomor 14 sampai 1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukannya kembali budaya tradisional mereka. Bahkan Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000-an. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang selanjutnya ada bidang ketahanan dan keamanan. Yang pertama, reformasi struktur keamanan. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Abdurrahman Wahid adalah memisahkan Polri dari militer atau ABRI. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan kepolisian lebih fokus sebagai lembaga yang melayani masyarakat dalam bidang keamanan ataupun bidang politik. Bukan sebagai alat politik, tetapi juga sebagai militer. Pemisahan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi pengaruh militer dalam pemerintahan. Yang kedua, ada penanganan konflik dan separatisme. Masa pemerintahan Gus Dur juga diwarnai oleh tantangan dalam menangani konflik di berbagai daerah, termasuk juga di Aceh dan di Papua. Kebijakan yang diambil cenderung lebih mengedepankan dialog dan pendekatan non-kekerasan. Meskipun situasi di lapangan seringkali kompleks dan penuh tantangan, tetapi Abdurrahman selalu memiliki kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu kebijakan luar negeri dan diplomasi.
Abdurrahman Wahid juga berusaha untuk memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Ia mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain. Yang keempat ada tantangan keamanan internal. Meskipun ada upaya reformasi, masa pemerintahan Gus Dur juga dihadapkan pada tantangan keamanan internal yang signifikan, termasuk meningkatkan kekerasan sekretarian dan terorisme. Hal ini mewujudkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam reformasi, tantangan keamanan tetap menjadi isu yang harus dihadapi. Yang kelima, ada kebijakan keamanan yang berbasis hak asasi manusia. Gus Dur dikenal dengan pendekatan yang lebih humanis. Dalam kebijakan keamanan, berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang diambil. Ini merupakan langkah-langkah penting dalam membangun kepercayaan dan membangun rasa kepercayaan diri. Berikut penjelasan dari bidang ekonomi masa pemerintahan Gus Dur. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI Bea Cukai, masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Hanya 5%, sementara seharusnya itu 75%. Dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan juga menuai protes. Tingkat inflasi pun meningkat drastis dari 2% menjadi 12,6%. Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa pencapaian. Beliau sudah mengupayakan bersama pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu juga ada proyek pedesaan mulai dari pembangunan infrastruktur. Berikut adalah keadaan sosial Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Yang pertama yakni kelebihan, dapat menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama dan juga antar suku di Indonesia. Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama masing-masing. Yang kedua yakni kelebihan, ada banyak pengangguran di Indonesia, sekitar 13,7 juta pengangguran, serta kerusuhan antar umat etnis terus berlanjut. Kerusuhan terutama berbahaya adalah pembunuhan antara umat Islam dan Kristen di Maluku yang menewaskan lebih dari 1.000 orang sepanjang tahun pada tahun 1999. Selanjutnya yaitu ada lengsernya Gus Dur. Yang pertama, membuat kebijakan kontroversial. Selama masa jabatannya, Gus Dur dinilai kerap membuat kebijakan kontroversial karena kebijakan yang dikeluarkannya Gus Dur dilengsarkan MPR. Salah satu kebijakan kontroversial seperti mencabut TAP MPR S 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Leninisme di Indonesia. Dan yang kedua yaitu diduga menggelapkan dana. Berdasarkan hasil investigasi panitia khusus, Gus Dur melakukan 2 penyelewangan dana. Yang pertama, Gus Dur diduga menggelapkan dana yayasan dan kesejahteraan karyawan Bulog. Selanjutnya, inkonsistensi bantuan dana dari Sultan Brunei. Atas laporan tersebut, Gus Dur dinyatakan telah melanggar Undang-Undang 1945 Pasal 9. Dan yang ketiga yaitu memberlakukan DPR dan MPR melalui dekret Presiden. Perselisihan Gus Dur dengan MPR semakin alot sampai Gus Dur mengeluarkan dekret Presiden 23 Juli 2001 tentang pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kekuasaan ke tangan rakyat dan membekukan Partai Golkar. Melalui dekret Presiden
ia mengusulkan percepatan pemilu menjadi 1 tahun, sementara membekukan Golkar sebagai alat perlawanan dalam sidang istimewa MPR. Namun, dekret presiden yang dikeluarkan Gus Dur tidak mendapat dukungan, sehingga MPR melengsarkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Dan yang keempat yaitu memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Gus Dur dilengsarkan MPR karena menyalahgunakan jabatannya. Dia memberhentikan Kapolri secara sepihak tanpa persetujuan DPR. Perbuatannya ini dinilai telah melanggar TAP MPR No. 3 MPR 2000. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial dan juga pluralisme. Kira-kira kenapa sih Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial? Di sini dijelaskan bahwa Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial karena kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Salah satu kebijakannya yaitu pencabutan pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang tercantum dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Sedangkan yang kedua, kenapa Gus Dur dipanggil Bapak Pluralisme? Kita ketahui bersama bahwa pluralisme berasal dari dua kata. Yang pertama kata plural, di mana berarti paham, kemudian isme yang mengartikan keberagaman, sehingga pluralisme diartikan sebagai paham keberagaman. Hal ini dinobatkan kepada Gus Dur karena Gus Dur termasuk orang yang sangat toleransi tanpa memandang suku, ras, budaya maupun bahasa, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralisme. Yaitu saya akan memberikan kesimpulan tentang Bapak Presiden yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid adalah Abdurrahman Wahid, lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang tokoh yang penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pejuang demokrasi, Bapak berpluralisme, dan tokoh anti kekerasan. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang Gus Dur. 1. Peran politik Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1999 sampai Oktober 2001. Ia dikenal sebagai pejuang demokrasi dan pembela hak-hak minoritas. Yang kedua, pemikiran Islam Gus Dur memiliki pemikiran Islam yang inklusif dan mendarat. Ia percaya bahwa Islam harus dimodernasi tanpa kehilangan identitas. Percayanya konsep dinamisasi yang dia gunakan menunjukkan kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan konteks lokal dan modernisasi. Yang ketiga, penyatuan umat. Gus Dur perusahaan untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan mempromosikan toleransi. Percaya bahwa perdamaian adalah prinsip fundamental dalam Islam dan berusaha untuk mengintegrasi nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi Indonesia. Yang keempat, pendidikan dan latar belakang. Sejak kecil Gus Dur belajar ilmu agama di pesantren Tebuireng, Jombang. Ia melanjutkan pendidikan formal di Jakarta dan juga belajar bahasa Belanda serta musik klasik barat. Yaitu ada saran. Berikut beberapa saran dan pembelajaran yang bisa diambil dari kehidupan dan pemerintah. 1. Pluralisme dan toleransi. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena upaya dalam melindungi hak-hak minoritas dan memperkenalkan konfusianisme sebagai agama resmi. Di Indonesia ini mengajarkan pentingnya toleransi dan menghormati terhadap perbedaan. Yang kedua, keadilan dan kepedulian. Beliau juga dikenal dengan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat, seperti mencabut larangan pernyataan tahun baru Imlek
ini menemukan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, ketahuan dan diri kepemimpinan meskipun pemerintahnya diakhiri dengan Gus Dur tetap menjadi simbol keberanian dan ketahanan diri dalam menghadapi tekanan politik. Ini mengajarkan pentingnya keteguhan hati dan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangannya. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Gus Dur menekankan pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan bangsa. Beliau sendiri memiliki latar belakang pendidikan yang luas termasuk Al-Azhar University di Mesir. Yang kelima, komitmen terhadap reform. Beliau berperan penting dalam reformasi Indonesia termasuk dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999. Ini menunjukkan pentingnya komitmen terhadap perubahan dan reformasi untuk kebaikan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 2 yaitu tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.